Halo, selamat datang di bacaan mingguan pekan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Agustus tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya mulai dengan bacaan untuk pekan kali ini adalah saya akan tetap menggunakan astrologi sebagai bahan utama dari cara saya membaca. Jadi kalau misalnya bacaan saya ini terlalu teknis, dan for your information buat yang baru, saya Wenita Indrasari dan saya sudah mulai melakukan uh, membuat bacaan ini sejak tahun 2019 ya, mungkin benar-benar launchingnya, tapi ini udah ada dari tahun 2018. Dan secara konsisten memang saya ingin menganchor ya, mengkaitkan apa yang dibaca pada saat ini adalah dengan menggunakan astrologi Western. Dan jika memang terlalu teknis, please take it sebagai sumber dari berkembangnya informasi tentang bacaan ke depan, seperti itu. Dan untuk membuatnya menjadi lebih friendly, saya berharap juga untuk diri saya sendiri, saya mengatakan untuk diri sendiri, akan selalu ada bacaan tambahan untuk merangkum semua hal yang penting, baik dalam pekan ini atau dalam rangka mempersiapkan pekan depan. Tujuan dari bacaan ini adalah membuat kita sadar bahwa kita selalu berada di dalam lingkup atau bimbingannya gitu, dan bimbingannya itu memang kondisinya adalah tidak semua orang bisa membaca hal-hal yang sensitif di sekitarnya, tergantung dari apa yang dibawa, tetapi yang sudah disediakan adalah bacaan yang ada di langit. Dan oleh sebab itu saya menggunakan semaksimal mungkin apa yang ada di sana, dengan semaksimal mungkin juga mentranslasi, menerjemahkan kira-kira pesannya apa. Jika memang ada satu dan lain hal tidak resonate, itu rasanya bukan hal yang perlu dibuat menjadi besar. Dan bacaan terkait tarot, astrologi, atau banyak hal itu sekarang banyak. Jadi kalau memang tidak resonate atau tidak bisa mendengarkan, silakan cari yang lain juga ya. I don't have any problem with that. Dan saya tetap akan terus memberikan bacaan ini, karena memang selain bermanfaat buat kita semua, itu juga bermanfaat buat saya sendiri. Dan saya juga belajar sendiri, dan saya sedang paying it forward buat teman-teman yang ingin belajar bersama dengan saya cara membaca astrologi, yang kebetulan di negara kita tidak ada sekolah khusus, tapi kita belajar dari internet. Setidaknya dengan rajin membaca langit dengan aplikasi astrologi ada di mana, di semua sama aja gitu ya. Kalau memang berminat, tinggal kita belajar caranya membaca dan melihat apakah bacaan kita sesuai atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya membuat bacaan ini pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, jadi hari kemerdekaan Indonesia. Saya juga ingin berpartisipasi mengucapkan hari kemerdekaan Indonesia. Dan barangkali ini juga hal yang penting ya, maksudnya melihat, merefleksikan dari apa yang kita alami. Yang jelas kalau dari gambar langit, ketika bulan kemarin tanggal 16, khususnya malam hari itu bulan melewati Uranus, something big is shifting. Apa yang berubah besar, dan barangkali perubahan besar itu tidak hanya bisa dilihat seperti tower moment yang begitu jelas ya. Karena tower moment itu kan menandakan lebih seperti disaster gitu ya, atau satu kejadian besar yang memaksa orang untuk berubah sama sekali. Nah, kadang-kadang apa yang kita alami sehari-hari itu lebih subtle, lebih nggak kelihatan, lebih kayaknya nggak ada apa-apa, tetapi semua perubahan besar itu biasanya diaktifasinya selalu oleh bulan. Jadi kalaupun ada perubahan besar, katakanlah conjunction antara Venus dengan Jupiter, nah itu biasanya diaktifasinya atau paling terasa ketika ada bulan atau matahari yang berada di situ, seperti bulan baru atau bulan purnama kemarin, ketika
pada saat Jupiter dan Venus itu conjunction. Nah, pada saat ini yang paling terlihat ke depan adalah bulan let's see, bulan baru ya. Ini kan kalau kita lihat nih tanggal 17 bulan 8, tanggal 18, 19, 20, 21, 22 sampai pada tanggal 23 Agustus itu kalau kita masih menggunakan pukul 12 yang waktu Indonesia bagian tengah ini, itu terjadi bulan baru di Virgo. Nah, dan ini kan kita lihat antara bulan, matahari, dan south node itu masih agak berjarak sehingga eclipse belum ada pada saat ini. Tapi kita lihat ya, kita ambil exact aspect conjunction antara sun and moon. Nah, di sini ada 2 bulan baru di Virgo. Kita lihat yang pertama pada tanggal 23 Agustus tahun 2025 pukul 2:06 siang hari waktu Indonesia bagian tengah, ini GMT plus 8. Dan masih bulan baru di Virgo di 29 derajat 5 menit pada tanggal 22 September tahun 2025. Nah, jadi gerhananya terjadi itu pada yang kedua. Jadi ada 2 bulan baru di Virgo dan gerhana terjadi di sini. Let's see, ini kita memang belum, kita hanya ingin melihat kapan terjadi, mulai dari tanggal 21 sampai dengan 23. Tapi titik tengahnya, titik ketika bulan melewati mataharinya itu ada di tanggal 22 pukul 3:53 atau pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Tetapi kita perlu lihat lagi di mana dia bisa terlihat. Tapi kayaknya Indonesia tidak termasuk yang bisa melihat. Anyway, kalau kita melihat periode dari bulan baru di Virgo yang akan datang pada pekan ini adalah tanggal 23 pukul 2 siang hari waktu Indonesia bagian tengah, itu dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 di 0 derajat 23 menit, atau kalau kita bulatkan dia ada di 0 derajat. Sekarang kita lihat Virgo 0 derajat. Virgo 0 derajat. Oke. Virgo 0 derajat 1. Berarti dia kan ada di Leo 30 derajat ya, karena hampir sama. Anyway, kita lihat keduanya, titik ini kita terjemahkan siang hari, noontide atau siang hari. Seorang gadis kecil berangkat untuk mengantar sepucuk surat yang disegel longgar dengan tali dan membuat lambang timbul raja. Ya, siang hari. Kalau kita lihat artinya cheerfully accepting one's childlike role in the cosmic scheme. Oke. Menerima jiwa naif, jiwa anak kecil, innocence, childlike role dalam skema kosmik, skema besar. Faith that one has been given all one needs to do what one was put here to do. Faith that the universe is as normal and orderly as a well-run household. That all serious problems will be taken care of by God and one's parents. Ignore problems under their noses if they aren't their problems. Jadi di Leo 30 derajat atau di 0 derajat, sebenarnya 0 derajat Virgo, 30 derajat Leo, itu adalah ketika a little girl, ketika semua orang atau pihak yang dianggap paling tanda petik tidak berdaya, dalam arti powernya tidak terlalu besar, kemudian kita harus menggendong, mencintai saja, melindungi, itu dia mendapatkan tugas gitu untuk memberikan letter, ya, deliver a letter
sealed loosely with string. Jadi artinya dia bisa membuka kapan saja dan gak apa-apa juga kalau dia baca. And bearing the embossed ignitia of the king. Dan itu yang disampaikan itu adalah hal yang besar. Jadi kalau kita misalnya, katakanlah kita yang bukan pemuka agama, kita adalah orang yang biasa aja, kita membawa informasi, dan informasi itu adalah informasi dari the source gitu ya, dari yang penting, dari yang, tetapi like everyone have that messages, everyone nggak melihatnya bahwa pesan-pesan itu adalah satu hal yang harus ditutupi. Semua orang juga tahu, semua orang juga bisa paham hal tersebut ya, dan pesan utama dari situ adalah kita tuh berada di bawah lindungannya yang paling besar, the king gitu ya. The kingnya itu yang paling berkuasa, itu seperti membiarkan semua rakyatnya sampai nggak seleksi gitu, nggak hanya elitnya aja mengetahui pesannya dia, tapi semua orang mendapatkan pesannya, semua orang paham bahwa kita akan dilindungi. Itu bulan baru di Virgo 0 derajat. Kalau kita bulatkan ke atas tadi 0 derajat 23 menit, harusnya kan kalau itu kan 30 titiknya 30 menit. Itu kan biasanya kan larinya ke bawah, tetapi kita naik ke atas ya. An idealized portrait of a fancy frame. Let's see, it's very small, no? Potret ideal dalam bingkai mewah. Potret ideal dalam bingkai mewah. Can you just imagine that? Potret ideal dalam bingkai mewah. Kayak kita ngelihat, semuanya bagus, semua hal. Kalau kita ngelihat potret ideal ya, keluarga dengan orang anggota keluarga yang cantik dan ganteng banget dan terlihat ideal kan, berarti di frame-nya juga mewah. Ini kayak seperti kita ngelihat satu hal yang di sana, vision gitu ya, self awareness, identifying and analyzing one's strengths and weaknesses, one's values and motivation, bring true to oneself and one's viewpoint. Jadi memang ketika kita nonton foto, orang Jawa bilangnya nonton, kita lihat foto gitu ya, yang kita lakukan adalah mencoba menganalisis, cantik banget, bajunya bagus banget, itu kebayanya bagus, itu sanggulnya itu keren banget, yang anak kecilnya nggak pakai sanggul, dia pakai baju kembar. Banyak hal gitu ya, kayak kita self, tapi di situ nggak ada kata-kata buruk kan. Logikanya atau normanya, orang ketika melihat foto bagus di depan itu adalah admiring, ya, mengenal, admiring, something like that ya. Jadi ada hal positif di situ, viewpoint, tetapi tetap kesan tersebut datangnya dari pandangan kita, dan itu sangat personal. Kalau saya melihat foto yang sama dengan teman saya yang di sebelah saya, melihat foto itu kan juga adalah punya kesan yang masing-masing. Itu terjadi pada tanggal 23 atau hari nah, di sini hari Sabtu tanggal 23. Dan kalau kita lihat biasanya selain bulan dan matahari ya, bulan dan matahari, kita lihat bulan dan matahari juga membuat trine dengan Aries dan Chiron yang juga berada di 25 dan 26 derajat Aries. Mungkin kita perlu melihat Aries 25-26 derajat untuk melihat apa sih energi yang juga dialirkan pada saat bulan baru. 25-26 Aries 25. Oke, sebentar. Iya, jadi ini tanggal 2, sebentar. Iya, ini pada saat bulan baru di Virgo yang pertama, keduanya membentuk sextile, trine dengan Aries dan Chiron. Di 25 derajat, 25 derajatnya adalah Chiron, Aries, Chironnya di 26 derajat. Seorang pria berdiri di depan pintu seorang wanita dan memberinya sebuket bunga mawar
dan sebuah kartu ucapan Valentine. Wanita itu tersipu dan menerima hadiah. Kemudian di 26 derajat Aries, before a cheering audience, let's see bahasa Indonesianya supaya lebih mudah. Di hadapan penonton yang bersorak-sorai, seorang bintang rock melangkah keluar dari pilar api, meluncurkan pertunjukan dan yang sangat penuh gairah. Ya, jadi 25-26, let's see kembali ke sini. Yang 25 adalah Aries, ini tadi ya Aries retro, dan dia di tempat dimana seperti sedang flirting ya. Sementara di 26 itu energinya adalah orang yang keluar dari api, rockstar, dia membuat pertunjukan. Jadi kita lihat bulan baru di Virgo pada tanggal 23 Agustus itu, selain terkait dengan energi dari Aries atau situasi di mana kita mungkin akan terpengaruh dengan persuasinya seseorang, atau pada saat kita sedang terpana dengan pertunjukan yang luar biasa. Kemudian juga square dengan Uranus di 1 derajat 23 menit Gemini. Let's see. Gemini 1 derajat. Gemini 1 derajat. Pada pembukaan, seorang seniman berdiri di depan potret dirinya dan menjelaskan apa yang ingin ia capai, sementara penonton berdiskusi dengan antusias satu dengan lainnya. Jadi, kalau kita ambil beberapa informasi di sini tentang bulan baru di Virgo, ya, di tadi 0 derajat 0 derajat Leo dan 1 derajat Virgo. Sebentar. Bulan barunya sendiri itu seperti kita diberi informasi bahwa kita selalu di dalam perjalanan kita, ya, siapapun, bukan hanya elit, tetapi semua orang, termasuk yang paling tidak punya energi besar gitu ya, itu juga punya informasi yang sama dan berada di dalam lindungannya. Dan kita seperti melihat kayak kita di posisi di mana kita bisa punya bersama visi bersama tentang ke depan yang ideal. Tetapi memang lingkungannya itu memberi informasi pertama. Seperti di pihak lain itu akan selalu ada informasi yang seperti mengajak kita untuk masuk dalam satu kelompok atau memberi kesan bahwa this is very cool gitu ya. Jadi ada kayak norma baru. Ini adalah era yang membuat kita merasa menjadi bangga atau tidak bangga, tetapi yang jelas kita seperti dikasih penggambaran tentang ideal, hal yang ideal, ya, hal yang cool dan lain sebagainya. Sementara itu tadi di 1 derajat Uranus itu menandakan kalau kita, let me see. Nah, jadi yang square, yaitu Uranus di 1 derajat Gemini, adalah ketika kita sendiri lebih sukar untuk menyampaikan informasi tentang diri kita sendiri. Jadi kayak hati-hati di sini pada saat bulan baru di Virgo, kita mungkin akan lebih mudah mencerap energi dari eksternal dan menginternalisasikan menjadi bagian dari diri kita, lebih daripada kita dengan lebih asertif menyatakan apa yang menjadi diri kita. Jadi kita mungkin losing ourselves. Jadi kalau dari titik-titik sini adalah seperti peringatan, just remember who you are. Just remember who you are, ya. Pada kesempatan ini barangkali memang kita merasa dibimbing gitu ya, merasa dibimbing dan merasa kita bisa swept away kapan aja, bisa disapu kapan aja, dan kita tidak akan merasa bersalah kalau kita swept away,
terutama karena kita sendiri seperti meragukan apa yang menjadi diri kita. Jadi poin di sini adalah dunia akan membuat kita berpikir bahwa kita perlu open-minded dan mengikuti alur. But remember, above all that, just remember who you are. Itu yang paling penting dari titik pekan kali ini. Dan barangkali sebelum sampai titik tersebut, kita akan melampaui banyak situasi di mana kita kemudian menguji kembali, what do we really want? What do we really want? Something like that. Let's see, kita lihat tema dari Telema Tarot ini untuk pekan kali ini. Oke. Let's see, ini the past-nya adalah Knight of Sword. Knight of Sword itu adalah pihak yang sangat cemerlang, ya, sangat cemerlang. Dia tahu caranya menggunakan logika dan segala macam penjelasan yang masuk akal terhadap sesuatu, dan nggak mau tuh pakai hal-hal yang nggak masuk akal. Dia akan selalu berpikir 2 kali untuk menerima hal tersebut. Tetapi kita bukan dalam posisi Queen of Sword, ya, yang paham bahwa kapan kita bilang, oh itu nggak masuk. Itu memang orang bisa ngomong begitu, tetapi itu nggak resonate sama saya. Enggak. Jadi ini kita pada saat dimana semua itu terasa selama dia masuk akal kita terima. Dan itu adalah pasnya kita udah sampai di situ. Tetapi kita belum discerning, belum memilih mana yang benar-benar menjadi diri kita. Nah, ini the present-nya adalah Nine of Swords. Nine of Swords adalah ketika kita sebenarnya overwhelmed dengan semua pikiran tersebut. Tetapi sekarang kita udah bisa lebih memilih, ya. Kalau ada banyak pemikiran, gagasan, atau pendapat tentang satu hal, kita udah nggak bingung lagi. Kenapa? Karena pada saat ini kita tidak hanya mampu melihat mana yang logis, mana yang enggak, tetapi kita sudah mulai melihat mana yang ini kayaknya nggak sejalan dengan saya. Saya udah tahu mana yang nggak resonate, dan kalaupun nggak resonate, saya nggak menjadi resah terhadap hal tersebut. Kedepannya, ini sepertinya memang apa yang kita pahami tentang gagasan tersebut, itu akan menjadi hal yang akan kita laksanakan. Jadi, apa yang kita pahami sampai saat ini, the past, ya, itu akan menjadi bahan, paling nggak dalam pekan kali ini, adalah kita melihat mana yang resonate sama kita, mana yang enggak. Dan setelah tahu mana yang resonate, mana yang enggak, ya, resonate dan enggak itu artinya yang in alignment dengan hati kita, in alignment dengan realita kita akan menjalaninya. Oke. Kita mulai dari hari Senin. Ya, hari Senin saya mulai masuk ke yang detail. Hari Senin bulan ada di Gemini dan dia membuat square dengan North Node. Tentunya square juga dengan South Node. Dan dia quincunx dengan 21 derajat. Quincunxnya dengan Juno dan Vesta. Oke. Jadi ini adalah hari di mana kita sibuk, ya. Kita mungkin kalau kita bekerja dengan pikiran kita akan punya pikiran yang sangat cepat gitu, ya. Flight of thinking, ya, dari satu tempat ke tempat lain, atau mungkin kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan pada saat ini kita hanya bisa fokus untuk right here and now. Kenapa? Karena square dengan North Node dan South Node. Jadi kayaknya apapun itu terlalu sibuk, dan yang hanya kita bisa lakukan adalah sekarang gitu, ya, apa yang ada sekarang. Dan sepertinya yang menjadi pertimbangan kita adalah ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh perempuan dan janji kita pada tokoh-tokoh perempuan tersebut, atau mungkin nggak hanya perempuan, tapi satu hal yang terkait dengan janji kita pada seseorang. Itu hari Senin. Sextile-nya adalah dengan Chiron dan Aries, dan oleh sebab ini artinya kadang-kadang mungkin kita merasa terintimidasi, kita merasa capek, ya. Nah, mungkin pada akhir hari gitu, ya, hari Senin itu kita ngerasa kecapean. Capek luar biasa, capek karena sambil
sibuk sambil takut dimarahin, sambil takut dikritik, seperti itu. Hari Selasa ketika bulan sudah masuk ke Cancer, sepertinya kita memang harus fokus ke apapun yang terjadi di lingkungan terdekat kita, di rumah, kalaupun di kantor ya di lingkungan terdekat kita. Kenapa? Karena kayak ada energi yang harus kita hadapi. Hari Senin capek, hari Selasa itu ada something that is very intimidating sepertinya ya. Ada keharusan dan mungkin kita ngerasa bahwa ini tanggung jawabnya siapa sih, kenapa aku harus yang ngerjain kayak gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Tapi kalau nggak dikerjain nanti yang dimarahin saya juga, atau yang ketibanan saya juga, yang kena saya juga gitu. Itu hari Selasa. Jadi ya sudah gitu ya, dengan semua lingkungan yang menekan, kita lakukan apa saja yang harus kita lakukan, karena pada akhirnya ini untuk ketenangan batin kita. Walaupun ketenangan batin itu belum kita dapat pada hari itu, tapi kita yakin ke depannya bahwa ya memang itu yang harus dilakukan, dan semua pada akhirnya keuntungannya itu akan saya ambil sendiri, paling tidak untuk ketenangan jiwa saya. Itu hari Selasa. Hari Rabunya saya melihat bahwa kita merasa beruntung sebenarnya. Kita merasa beruntung pada saat ini karena orang-orang penting kita itu sangat menghargai kita ya. Jupiter, Venus, bulan. Jadi kayak perasaan bahwa pasangan kita, kalau yang ada pasangan kita itu menghargai saya, mengucapkan terima kasih, atau merasa beruntung kita berada di kehidupannya dia, something like that. Dan ini juga kita lihat ternyata nggak cuma pasangan kita gitu ya, pasangan kita bisa laki perempuan, tapi juga teman-teman dekat kita ya, sama kita ternyata in alignment sama apa yang kita inginkan. Jadi kerja kerasnya pada hari Senin Selasa itu seperti terbayarkan pada hari Rabu. Jadi hari Rabu kita merasa blissful, something like that. Pokoknya kita merasa sangat beruntung, apalagi bulan conjunction dengan Jupiter tuh is nothing better than that gitu. Perasaannya tuh so fine gitu ya. Tapi memang kita lihat bahwa kadang-kadang kita menemukan bahwa kita tidak selalu berada di boat yang sama, di pihak yang sama, di sudut yang sama, corner ya, different corner, dengan beberapa orang tertentu. Jadi ya udahlah gitu, memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang, kita nggak bisa memenuhi harapannya semua orang. Tapi saya sudah memilih kelompok saya, dan yang itu yang paling masuk untuk tujuan saya, tujuan hidup saya. Karena bulan itu trine dengan North Node. Dan memang dengan saya memilih di sudut yang ini, sudut yang berpihak pada diri saya, maka saya akan menemukan mungkin orang lain yang juga penting, orang lain yang punya keuangan khusus, pegang kewenangan untuk memberi dana misalnya, atau memberi kenikmatan buat kita, memberikan kesejahteraan pada kita. Mungkin akan terpengaruh ya, mereka mengurangi itunya atau sentimennya menjadi lebih negatif pada kita. But it's okay. Karena apa? Karena kita memilih untuk diri kita sendiri. Pada hari Kamis ketika bulan masuk ke Leo gitu ya, dan kita lihat oposisinya, this is a very oposisinya dengan Pluto retro dan Pallas Athena retro, dan kemudian ada square juga masih dengan Aries dan Chiron, tapi dia punya trine dengan Saturnus dan Neptunus. I think this is quite a day ya. Hari Kamis mungkin akhirnya apa yang kita takutkan ya, mungkin kita khawatirkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kemudian terpengaruh itu akan ngomel, akhirnya ngomel juga gitu ya, ngomel ke kita gitu ya, atau nggak langsung, secara tidak langsung bisa lewat sosial media atau apapun, tapi kita merasa bahwa mereka akhirnya bereaksi terhadap keputusan kita dan mereka nggak terlalu suka. But it's okay. Kenapa?
Selain kita didukung sama orang-orang terdekat kita, teman-teman dekat kita, kita juga ternyata bisa melihat bahwa yang kita lakukan adalah yang paling sesuai dengan aturan. Dan semua orang juga melakukan hal yang sama. Tapi memang di luar dari pemahaman bahwa kita in alignment dengan semua yang kita katakan sebagai kebenaran atau hal yang tepat, hal yang bisa diterima oleh masyarakat, hati kita tetap meringis juga gitu ya. Hati kita tetap meringis juga, berpikir, kenapa ya kok begitu ya? Kenapa ya kok begitu ya? Mungkin jawabannya satu, ya ini teori tadi, teori air dan minyak. Ya mau nggak mau memang seperti alam memisahkan aja, as simple as that. Tetapi dalam proses pemisahan antara air dengan minyak, apapun maknanya ya, itu kayak ada bagian dari diri kita yang masih, kalau kita air, kita masih menyukai minyak gitu. Kalau kita minyak, kita masih menyukai air gitu ya. Tapi itu tentu saja bukan ingredient dasar ya. Intinya adalah ada sebagian dari hati kita, dari cinta kita masih ada di sana, dan oleh sebab itu masih men-trigger kita untuk merasakan emosi yang agak membuat kita down. Seperti itu. Dan barangkali pada hari Jumat, terutama setelah Kamis malam ya, itu kita nggak bisa berhenti ngomongin hal tersebut. Why is it like that? Why is it like that? Gitu ya. Tapi akhirnya lewat juga. Seperti ada insight kepada kita. Insight, pemahaman baru tentang, ya emang harus begini, memang ini artinya universe itu sedang mendukung kita untuk kita berada di dalam dalam journey dalam path tertentu yang memang terpisah dengan hal tersebut. It's okay ya. Jadi saya ngomong dari tadi it's okay berkali-kali, it's okay. Jadi kayak memang kita harus menghadapi banyak hal yang disonans, yang kemudian membuat hati kita meringis, membuat kita menganalisis panjang lebar satu hal, tetapi akhirnya it's okay. Ketika kita punya kemampuan untuk menerima self-acceptance tentang diri kita seperti ini, realita kita seperti ini, dan kita akan menciptakan realita kita sendiri yang mungkin akan terpisah dengan realitanya orang lain. It's okay. Kenapa? Karena kita memilih realita yang lebih halus, yang lebih menerima kita, yang lebih menjadikan diri kita yang tenang, yang tidak merasa selalu di judge ya, selalu dihakimi, selalu ditonton dan lain sebagainya. Itu ya. Ini akhirnya kita bisa sampai pada titik tersebut itu hari Jumat. Nah, sehingga hari Sabtunya muncullah tadi bahwa it's okay, semua itu okay, baik-baik saja gitu. Dan memang kayaknya dari semua cerita dalam satu pekan ini melempar kita ke kiri, kita kemudian mencari lagi pegangan, kemudian terlempar lagi ke kanan, mencari pegangan lagi. Yang terpenting dari semua ini adalah we're gonna be just fine. It's okay. Perjalanannya nggak mudah, but it's okay. Kenapa? Because I'm strong enough. Dan kemudian saya seperti menemukan diri saya sendiri. This is who I am. Like I find a new me. I find a new version of myself. Yang apa? Yang ternyata kalau melewati ombak yang begitu besar, saya tetap bisa menemukan kembali siapa diri saya. Oh, that's so beautiful, no? That is so beautiful. Nah, dan bulan baru, mungkin saya perlu melihat lagi bulan baru Virgo. Karena dia akan ada 2 kali, no? Tapi kita lihat yang tanpa gerhana matahari. Bulan baru di Virgo. Nah, a time to give rather than take. See? Nggak apa-apa, jadi saya udah ngomong nggak apa-apa, is okay, sampai berapa kali, kayaknya lebih dari 25 kali. A time to give rather than take.
What do you wanna say? It's okay. Kenapa? Emang sudah tertulis di langit, mau ngomong apa lagi gitu ya. When this card comes up, it's time for you to take stock of your situation. Jadi kita kenali saja situasi kita seperti apa. Where are you? And where do you want to go? The new moon energy of this card suggests a restart. And the Virgo energy suggests you make that restart a clever one. That's simple and well organized. See? Kita mulai dari era yang baru, restart dari kehidupan kita yang bebas drama. Barangkali simple kan kita bisa artikan bebas drama, a clever one yang lebih efisien gitu ya, nggak buang-buang energi, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang apa ya luck ya, karena kita ngomongin orang. Misalnya kalau kita ngomongin orang kayak kita buang-buang keberuntungan kita gitu kan. Mendingan kita pakai waktu kita bukan ngomongin orang tapi untuk mencari hal yang membuat kita happy, something like that. No, Virgo also has a strong health aspect to it. So if you have been unwell, this card suggests that your health is on the up. Virgo loves clean eating, alternative therapies, so add this into your routine now, however you've been feeling. If a situation is blocked at the moment, it could be that you're overanalyzing things or being too critical. It's time to ask less what someone else can do for you and to think more about what you can do for others. Jadi kalau kita masih terperangkap di dalam situasi kita berharap seharusnya dia, seharusnya mereka, seharusnya do something more for me, kayaknya kita nggak bisa dapat. Jadi yang kita pikirkan adalah sekarang, ya udah kalau gitu aku yang ambil peran pada saat ini, instead of them, let me do it. Why? Karena pada akhirnya kalau saya melakukan sendiri dan bukan membuat mereka yang melakukan sebagaimana seharusnya, itu justru memberi ketenangan pada kita dan menyelesaikan masalah. Wow. Seperti itu. Nah, hari Minggu ketika bulan masih ada di Virgo, seperti biasa Virgo yang oposisi dengan North Node dan dia berarti conjunction dengan South Node, itu membawa kita berpikir tentang like self-reflection. Jadi hari Minggu kayak self-reflection itu seperti kita punya kesempatan for some reason kita tiba-tiba duduk merenung gitu ya, kontemplasi apa sih sebenarnya yang saya peroleh dari semua ini gitu ya. Kayak kita mengerti sekarang pelajaran apa yang ingin universe berikan kepada kita. Itu kira-kira pada hari Minggu. Oke, jadi memang pada pekan kali ini, let's see. Ya, jadi hari Senin, Selasa struggling, hari Rabu kita menemukan dukungannya, tetapi pada hari Kamis kita mungkin melihat kembali retaliation dari pihak yang kita pikir tidak senang dengan keputusan kita, but somehow ya setelah kita paham, kita bisa mengartikulasikannya, kemudian kita seperti masuk ke dalam era baru di mana kayaknya kita bisa memilih untuk menjadi diri kita sendiri. Kita itu selalu dilindungi, apapun yang terjadi semua pada akhirnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. So let go. Let go dari semua yang memang bukan menjadi hak milik saya. Saya panjang lebar di sini, gak apa-apa ya. Kemudian saya akan masuk ke Rumi. Pada pekan kali ini apa yang perlu kita pelajari? Kita bisa mulai cepat saja. Blessing of Al-Hakim 44 ini seperti sell your cleverness and buy bewilderment. Cleverness is opinion, bewilderment is vision. Jadi memang ini pada saatnya sama ya, tadi di titik-titik tadi juga kan cerita tentang gambaran ideal ke depan. Kalau kita masih menggunakan logika yang biasa kita pakai sekarang dan kita berpikir ke depan, itu ceritanya masih sama gitu ya, sama dengan semua dramanya. Ya nanti kita kayak ya memang itu pinter kalau dipakai untuk kondisi saat lalu, maka tindakan kita seperti pinter. Tapi mungkin kita perlu untuk lebih berani untuk
mengambil hal yang baru. Blessing of Al-Hakim. Wisdom. The blessing of Al-Hakim gurgles up from your heart. Jadi ini kayak seperti semua coming from your heart. Her blessing is evoked by life, like the laughter of a babe, joyful responding of the playful. Exactly. Jadi ini seperti ya, innocence-nya itu kayak on the top of everything. Karena kenapa sih harus pikir susah-susah? Kayaknya nggak perlu seperti itu deh. Oke. Lenormand, new reading, 3 kartu. Ya, jadi kalau di sini kelihatan bahwa kita tuh sudah bisa melihat semua sisi buruk ya. Mungkin ada dari bagian dari diri kita, tapi kayaknya nih lebih kayak melihat tikusnya negara mungkin or something like that. Nggak, saya nggak lagi sindir-sindir nggak. Tapi memang kita bisa melihat hal buruk di luar, dan apa yang di luar itu yang membuat kita juga terpengaruh terhadap hal buruk tersebut. Buruk untuk apa? Buruk untuk kesejahteraan kita, buruk untuk frekuensi kita, membuat kita down, membuat kita mungkin miskin juga gitu, karena apa yang kita bangun itu menjadi berantakan. Sekarang saya udah bisa berani bilang, no, I don't think I still want that. No, I don't think so. This is who I am. Apa yang ke depan yang membuat saya merasa lebih berprestasi. Kalau saya terus di dalam drama ini, maka prestasi itu seperti akan hilang. Oke. Sekarang saya membuka semua yang sudah saya siapkan, kartu-kartu yang jumping. Ya, pertama delight. Ya, seperti tadi ya, anak perempuan tadi yang membawa surat. Yang penting kita happy aja. Delight itu apa yang membuat kita merasa senang. Security, joys in numbers, in a lesson of the sparrow within their communities were always busy, living a life fully. Ya, jadi kita yang penting happy aja. Hidup tuh sibuk sendiri, sibuk melakukan hal yang kita inginkan. Sacrifice. Ini kayaknya masih seide dengan temanya Virgo, ya. Silakan dibaca. Kemudian dari spirit animal, ini adalah where am I now? Tend to the small thing, ya. Pokoknya kita ngerjain apa yang ada di depan, kita kerjain. What is possible next regarding this situation adalah life is speeding up. Nanti akan lebih cepat lagi pace kehidupan kita. Ini represent the situation you are asking about and where you are with things right now adalah choose your path, ya, seperti tadi ya. Choose your path. Connect with your deepest desire, then choose the path that you will make your heart and soul sing. Jadi yang penting yang apa yang happy buat kita. Spring, see your seeds grow. Begitu kita memilih diri kita, kita tidak lagi tunduk pada hal yang membuat kita down, maka kita bisa melihat hal-hal yang indah di kita yang potensial bisa berkembang selanjutnya. Ini messages ya, your spirit guide spread ya. Ini message from your higher self adalah dream traveler. Sebentar. Message from the higher self adalah tentang dream traveler. Artinya memang higher self kita kan jelas itu kalau self kita di tempat di mana tidak ada dimensi waktu, berarti dia udah dalam posisi optimal. Sementara kita yang masih hidup, masih bernafas ini kan masih dalam perjalanan menuju ke ideal self-nya kita tadi. Jadi nomor 1 memang kalau kita percaya bahwa kita pasti akan sampai ke titik higher self-nya kita, tapi kita perlu untuk belajar di setiap langkah dalam kehidupan kita. You are a channel of spirit. Trust your intuition, hunches, and gut reactions. This is a visionary card with the message that you're on the right path. Even if it doesn't always seems like it, your higher self and spiritual guides, ancestors, and guardians are watching over you and supporting you. Kembali lagi, kita tuh gak pernah sendiri. Ya, feel it.
Rasakan, cari semua bukti-bukti dari masa lalu bahwa di setiap kesukaran itu selalu ada pemecahannya, entah datangnya dari mana, entah dari ide kita, dari orang, tiba-tiba dapat tawaran baru lah, segala macam itu. Itu karena kita nggak pernah sendiri, cari semua, dan itu membuat kita semakin yakin bahwa kita nggak pernah sendiri. Ya, you are blessed and you are a blessing. Dirimu itu yang a blessing. Untung ada kamu, untung kamu lahir. Ya, untung ada saya gitu. You are a dreamer in the most wondrous definition of the word. The word. Thunder drum, ini message from your angels and Devic kingdom. Jadi ini angels itu ya, kalau kita tahu angelsnya kita ya, kalau yang Kristen, agama Islam itu punya malaikat sama namanya ya kira-kira. Tapi bukan berarti agama lain tidak sama, itu mungkin namanya ya yang berbeda. Tetapi yang jelas ada yang namanya angels itu ya. Thunder drum, stand up and be counted, be assertive. Don't be shy about sharing your gifts and letting the world know about your value. Declare your authority. This is who I am, and this is what I stand for. Make a stand for others less fortunate. Take risks. Walk in rhythm to the beat of your own drum. This is not the time to step back and step aside. Jadi jelas sekali dari angels, dari malaikat yang berada di sekitar kita. Bilang ke kita, kamu tuh udah siap. Step up. Be yourself. Jangan malu-malu lagi. Jangan menjadi keset. Kemudian message from Mother Earth di tempat kita berdiri pada saat ini. Circle of life. All things are possible. Stand in your center and be open. The four winds are bringing your dreams to fruition. Embrace and accept where you are in a great circle of life. Bounty and abundance are flowing to you. If you've had a relationship or financial challenges, things are about to change. Ini juga kemarin ya, dengan Venus yang conjunction dengan Jupiter, dan sebentar lagi pada hari Rabu, bulan juga ikut nimbrung di situ. Mudah-mudahan di situ kita bisa melihat apa abundance yang akan diberikan oleh Ibu Pertiwi kepada kita. Spirit of Earth, ini message from your master guide and past life guardians. Ya, ini orang-orang yang mendahului kita dan mereka adalah orang-orang besar yang menjadi master ya, master spirit of earth. Bilang spirit of earth ya, prosperity is blossoming. Baca sendiri ya. Detoxify your body, fisiologis dan segala macam. Spirit of earth. Kemudian dari ancestor, dari leluhur kita, elder. Ini mungkin dari nenek moyang kita, elder ya. Confidence. Entering your power, standing strong. You are a leader. Stepping into the light, let your truth be heard and felt by others. Make a stand in life, you carry deep inner wisdom. You are a teacher, a leader in the deepest sense of the word. You are a beacon for others. Jadi elders di sini, dan ini adalah pesan dari leluhur kita. Leluhur kita, mereka yang hidup dengan aliran darah di kita juga mengalir di tubuh para leluhur kita, atau sebaliknya, darah leluhur kita masih mengalir di darah tubuh kita. Sekarang mereka adalah pemimpin. Mereka bangga menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi penerang sesuai dengan ketika mereka lahir. Dan sekarang kita lahir di sini, mereka meminta kita untuk meneruskan apa yang sudah mereka mulai pada saat itu. Isn't this so nice? Ada dikit lagi ya, coming together ya. Kayaknya sini saya udah ngerasain juga, saya udah ketemu dengan orang-orang yang in alignment dengan saya udah bisa melihat, walaupun belum sepenuhnya tadi air dan minyak tadi ya, tapi kita udah tahu di hati kita siapa yang dekat dengan hati kita. Saat ini kita sedang dibukakan third eye chakra kita. Kita bisa melihat sesuatu lebih daripada apa yang tampak. Dan kedepannya sakral chakra,
Sakral itu adalah kebahagiaan ya. Two fingers ini emotion, desire, creativity, sexuality. Jadi ini kayaknya ada hubungannya dengan relationship ya. Jadi kalau 3 ini kita udah ketemu nih, jelas sekali kalau penggambarannya coming together, siapa yang paling dekat dengan kita. Kita bisa melihat lebih jauh dari apa yang mereka tawarkan. Tampaknya yang ada sekarang, mungkin dari kekayaan, dari pribadi, dan lain sebagainya. Maka mungkin kita akan dipersatukan. Dan kemarin juga ada salah satu bacaan saya tentang wedding. Ambil hanya jika resonate, kalau saya melihat bahwa emang akan ada wedding dalam waktu dekat buat yang resonate. Apapun bentuk wedding. Nah, wedding itu kan perjanjian. Kalau perjanjian yang hubungannya romantik biasanya kan perkawinan, ada hubungan seksual di situ. Kalau union dari sahabat kan tentu saja platonik, nggak ada seksual, nggak ada romantik, tapi tetap ada union tersebut. Oke. Hello from heaven. Your loved one in spirit world want to connect with you. Kayaknya ini juga ya, saya juga sudah menunggu sebenarnya pesan dari ini. Yeah, I know, I want to connect with you too. How? Yeah, as much as you want to connect with them. Really? Ya, ini seperti menjawab saya juga. Ya, memang. But somehow mungkin SIM cardnya belum cocok or something. They know you've been thinking of them and they're sending you signs and symbols to show you how much they love you, to prove they're with you at this time. Pada saat ini ya, kalau kita bisa komunikasi lewat astrologi, let's do it. Kalau bisa komunikasi lewat oracle dan tarot, let's do it. Belum ada approval, so what? We don't need their approval dalam arti kata yang memenuhi kebutuhan ego kita. Kita lihat langsung, kita merasakan langsung. Enggak, kita rasakan di dalam hati. Kita melihatnya hubungan kita dengan anybody from the heaven. Ya, nggak harus selalu yang seperti kita ketahui, kita kontak dengan teman kita sehari-hari lewat WA, lewat SMS, lihat omongan langsung, lihat langsung. Nggak harus, tapi kita tahu bahwa kita in contact with dengan mereka. Ini yang terakhir dari yang jumping. Previous events-nya adalah the masculine, lunar god. Iya. Kemudian current situation-nya adalah balance. Jadi ini mungkin juga mengingatkan kita untuk divine feminine yang juga harus dibalance. Dan kita sedang membalance hal tersebut. Near future when following the guidance adalah harvest moon fruition. Saya pikir ya, kita memang harus balance masculine dengan feminine, divine masculine dan divine feminine yang ada di dalam diri kita. Dan tadi mungkin bentuknya adalah pernikahan atau persahabatan. Karena persahabatan itu juga selalu ada maskulin, feminin. Bukan berarti jenis kelamin, tetapi adalah gabungan antara desire, antusiasme, motivasi dengan keinginan untuk nurture, untuk memberi kasih, ya, menyayangi. Itu kan paduan antara feminin dan maskulin. Oke. Right. Jadi kalau ini kita lihat aja ya dari jadi kondisinya sekarang ini sebenarnya kita dari kartu ini paling tidak posisi yang sekarang kalau dari Telema Tarot tadi adalah Knight of Swords, tapi kalau di sini adalah Queen of Swords. Jadi sebenarnya sama, kita tuh nih ya di sini adalah makhluk-makhluk yang berpikir dengan logika. Yang kita mengedepankan mind kita untuk survive. Karena memang itu yang dibutuhkan pada saat ini. Tapi walaupun kita sadar bahwa seberapapun kemampuan intelektual kita berkembang, selalu akan butuh lebih dari sekedar intelektual. Jadi, tapi sekarang paling tidak kita udah paham bahwa kita intelligent, kita tahu betul, nggak bisa membohongi diri kita sendiri, truthful, mau nggak mau kita honest with ourselves, because we are just so smart, no? Kita membohongin diri kita sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Simply, nggak bisa.
clear communicator, self-awareness, independent. Independent artinya kalau orang ngojok-ngojokin harus gini, kalau kita tahu nggak masuk akal, ya nggak masuk akal. That's just us, no? Teacher, writer. Nah, ini adalah challenge-nya. Kadang-kadang kita suka jadi terlalu romantik, terlalu mencari persetujuan, kemudian kadang-kadang kita nangis untuk satu kebenaran yang dikasih tahu kepada kita, terus kita nggak realistis gitu, kita maunya hal yang lebih bagus dari ini, walaupun sebenarnya kalau yang bagus itu bukannya tidak bisa dicapai, tapi it takes time, simply karena ya itu tadi, kita masih hidup di dunia dengan 24/7, ya, spiritual seeker, ya, jadi itu masih challenge buat kita bisa lebih dari logika kita, tapi kita udah ingin keluar dari situ, sehingga advice-nya sekarang adalah stable aja dulu. Yang penting kita nggak terlalu emosional, karena kita nggak usah ngapa-ngapain tuh kayak universe ngelempar ke kita satu hal yang membuat kita emosi. Nah, kalau sudah gitu yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa stabil, bisa terus berhati-hati. Yang penting apa yang kita miliki, kita nggak dibikin rugi, kita nggak kehilangan sesuatu, dan kita mampu menarik garis mana yang boleh dan tidak boleh. Dan memang outcome-nya adalah yaitu tadi, begitu kita berani untuk memastikan diri kita stabil, nggak masuk ke dalam drama, memecat yang perlu dipecat, tanda petik, menarik garis, mana yang tidak, yang mana yang keterlaluan, ya, mana yang ya boleh, mana yang keterlaluan, maka mungkin kita akan kehilangan beberapa teman kita. Mungkin kita merasa kecewa karena janjinya mereka tidak bisa ditepati, dan kita merasa menderita karena kita memikirkan orang lain. Iya, kita harus berani untuk mengadjust, kita mengubah atau memanage emosi kita. Very clear ya. Dan terakhir, message from the spirit untuk menutup bacaan kali ini. Once you understand, not just intellectually, but also intuitively, that life is eternal, it will be easier for you to communicate with your loved ones in spirit. Ya, ini juga very clear ya. Kalau kita paham bahwa death is not the end, tapi dia juga awal, maka mereka yang mendahului kita itu hanya berpindah alam, tapi kita juga akan mengikuti mereka juga, dan mungkin mereka akan kembali lagi turun ke dunia ini dan seterusnya. Sehingga ketika mereka tidak ada dan kita merindukan mereka, ya kita tinggal mengatakannya. Kenapa? Karena mereka ada di sekitar kita, mereka paham bahwa kita sedang merindukan mereka. Dan kalau kita membutuhkan bantuan mereka, mereka akan mencari cara untuk membantu kita. Just believe in that, oke? Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.